Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Daniswara Raditya dari kelas 11 sisa 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian DTP Programmer. Di sini saya membuat sebuah website aplikasi sederhana bernama Finks Currency Converter. Aplikasi ini berfungsi untuk mengonversi nilai mata uang antara rupiah, USD, dan euro secara cepat dan tentunya mudah. Baik, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana aplikasi ini bekerja. Nah, karena aplikasi ini sudah support ke mobile, jadi saya akan mengubah tampilannya seperti di mobile seperti ini. Bisa diatur untuk layarnya. Nah, saya anggap bahwa Android seperti ini. Nah, di sini di halaman utama terlihat bahwa tampilan dengan logo Fins ini seperti ini dan judul Currency Converter. BTW untuk logo ini saya membuat sendiri juga ya. Nah, desain ini membuat tampilan HTML. Desain ini dibuat dengan HTML dan CSS yang responsif. Jadi tampilannya tetap rapi di layar HP maupun laptop. Nah, di aplikasi ini, pengguna cukup memasukkan jumlah uang yang ingin dikonversi di kolom jumlah ini. Tinggal dimasukkan angka. Misal saya masukkan angka 100. Ini artinya bagaimana merubah nilai konversi dari 100 rupiah ke dolar. Ini menjadi berapa? Lalu saya pencet konversi dan muncul hasilnya bahwa 100 rupiah sama dengan 0,01 USD atau 0,01 dolar. Hal ini ditentukan sesuai kurs bahwa kurs USD sama dengan 15.500 jika dibandingkan dengan rupiah, serta euro adalah setara 17.000 rupiah. Seperti itu. Jika saya menekan tombol tukar, posisi mata uang akan otomatis tertukar seperti dari USD ke IDR seperti ini ya. Nah, saya pencet tukar, ini seperti mengonversi bahwa 100 dolar menjadi berapa rupiah. Dan di sini tertera bahwa 100 dolar sama dengan 1.550.000 rupiah. Hasil ini akan muncul otomatis ketika kita pencet konversi dengan perhitungan sesuai kurs tersebut. Jika saya ingin memulai dari awal, saya cukup tekan tombol clear seperti ini. Maka semua kolom kembali kosong dan pesan awal muncul kembali. Masukkan angka, hasil akan muncul. Ini adalah pesan awal yang telah muncul kembali. Lalu, aplikasi ini juga memberikan pesan kesalahan jika input tidak valid. Misalnya, jika jumlah kolom atau angka negatif, maka pesan akan muncul masukkan jumlah yang valid. Seperti ini ya. Jika saya masukkan misal negatif 5 konversi, maka dia akan memunculkan kata masukkan jumlah yang valid. Begitu juga jika pengguna memilih mata uang yang sama, seperti ini. IDR, lalu juga ke IDR, mata uang yang sama. Jika saya klik konversi, maka akan muncul kata pilih mata uang yang berbeda. Nah, semua interaksi ini dilakukan tanpa reload halaman karena logikanya menggunakan JavaScript DOM manipulation. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur folder dan beberapa bagian penting dari kodenya. Saya akan bukakan VS Code. Nah, berikut untuk struktur folder sudah rapi ya. Di sini ada index HTML, ada folder JS, di dalamnya ada file application app.js. Lalu ada folder CSS, di dalamnya ada
file style CSS, ada folder assets yang di dalamnya ada file logo Fins, logo yang berada di sini tadi. Nah, folder ini sudah mengikuti aturan dari panduan UTS yang ada di PDF ya, yaitu misalnya file HTML, CSS, dan JavaScript serta set gambar. Oke, saya akan jelaskan dari file index HTML. Dimulai dari header. Di sini menampilkan logo dan teks, Fins effect, dan currency converter. Di sini menampilkan logonya adalah logo Fins ini yang telah saya buat serta teks Fins currency converter. Seperti itu. Lalu kita masuk ke section berisi form input jumlah pilihan mata uang dari dan ke serta 3 tombol utama konversi, tukar, dan clear. Seperti itu. Untuk div ID result untuk di sini untuk menampilkan hasil konversi secara dinamis. Nah, semua tombol dan elemen form ini memiliki ID unik agar bisa diakses oleh JavaScript. Lalu saya akan lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu adalah penjelasan style CSS. Nah, di sini saya menggunakan CSS variabel seperti primary dan node seperti ini. Ini untuk berfungsi untuk konsistensi warna. Lalu ada desain mobile first. Nah, di sini desain mobile first dengan breakpoint di 520 px agar layout menyesuaikan di layar kecil. Tombol menggunakan gradasi antara warna orange, nih, warna orange dan bayangan efek halus. Itu. Elemen card di sini juga diberi border radius dan book shadow agar tampak seperti kartu modern. Seperti itu. Dengan ini, tampilan tetap rapi di smartphone dan laptop sekaligus. Oke, saya akan lanjut ke app.js di sini. Di sini terdapat kode JavaScript yang menangani semua interaksi. Nah, yang pertama ada fungsi data course atau constraints. Di sini adalah nilai tukar dasar terhadap rupiah. Artinya di sini 1 US dollar setara 15.500 rupiah dan 1 euro itu sama halnya dengan 17.000 rupiah. Lalu ada fungsi convert currency seperti ini. Ini berfungsi untuk mengecek input agar valid. Jika valid, mengubah nilai ke IDR atau rupiah terlebih dahulu, lalu ke mata uang tujuan. Lalu hasil diformat dengan INTL number. INTL number format. Seperti ini ya. Jadi ini dirubah ke header dulu, lalu hasilnya akan diformat dengan INTL number format tersebut. Seperti ini. Lalu masuk ke fungsi selanjutnya yaitu fungsi swap currency. Nah, di fungsi ini yaitu untuk menukar pilihan from dan to menggunakan variabel sementara seperti constant, from select,
to select view, to select value, seperti ini. Jika ada nilai input, fungsi convert currency dipanggil lagi secara otomatis. Lalu masuk ke fungsi yang keempat yaitu clear form. Di clear form ada amount input value, from select value, rupiah to select value, seperti ini. Nah, di sini berfungsi untuk menghapus semua input dan mengembalikan tampilan ke awal lagi. Lalu lanjut ada ke fungsi event lister. Di sini seperti convert btn, add event listener, klik swap btn, add event listener, klik btn, seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan tombol di HTML dengan fungsi di JavaScript agar tetap interaktif. Lalu yang keenam adalah responsif dan aksesibilitas. Aplik ini juga memperhatikan aksesibilitas dengan area live polite dan di hasil konversi agar membaca layar bisa membacakan hasil perubahan otomatis. Seperti itu ya. Nah, dalam proses pembuatan proyek ini, menurut saya tantangannya utama adalah bagaimana mengatur logika konversi dan memastikan hasil tampil dengan format yang rapi. Saya juga belajar bagaimana cara membuat tampilan responsif dan menata struktur proyek agar mudah dibaca. Untuk rencana ke depan, mungkin saya akan melakukan pengembangan seperti menambahkan pilihan mata uang yang lebih banyak. Tadi kan masih hanya ada rupiah ke dolar dan euro. Mungkin saya akan menambahkan lebih banyak ke mata uang di negara-negara lain. Seperti itu. Lalu juga jika mungkin kan, saya akan membuat update otomatis course. Jadi untuk kurs seperti ini di dolar sekarang naik menjadi 16.000, maka update di situ juga akan 16.000 dari 15.500 update 16.000, jika turun juga akan turun seperti itu. Jika lanjutnya juga mungkin bisa untuk membuat tema gelap atau dark mode agar lebih eksklusif juga kali ya, seperti itu. Nah, di sini kan putih. Jika saya beri di hitam, mungkin juga masih masuk untuk lebih itu sih, lebih profesional. Nah, baik, sekian presentasi dari saya untuk proyek kali ini DTP Programmer yaitu Vince Currency Converter. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.